Halo semuanya, kembali lagi di channel Tionime. Pada episode sebelumnya, Satoshi, Iris, dan Dan mengikuti turnamen memancing Pokemon air. Tapi turnamen itu kacau karena penyelenggaranya adalah Tim Rocket. Di episode sebelumnya juga, Iris berhasil mendapatkan Pokemon ketiganya yang mempunyai wajah imut dan lucu bernama Emonga. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke pembahasan Pokemon Biswisis Part 13. Dalam perjalanannya kali ini, Iris terlihat sangat bahagia telah mendapatkan Emonga sebagai Pokemon ketiganya. Begitu juga dengan Kibago yang mendapatkan teman baru. Bell lalu menantang Iris melakukan pertarungan Chawbo melawan Emonga. Dengan senang hati, Iris pun menerima tantangan Bell. Dengan begitu, mereka berdua bersiap melakukan pertarungan. Di saat Iris mengeluarkan Emonga, Bell kembali terpesona dengan kelucuan Emonga. Lalu Bell mengeluarkan Chawbo yang akan menjadi lawan Emonga. Di saat Chawbo mau melakukan serangan, Emonga mengeluarkan jurus cintanya yang membuat Chawbo tidak dapat melanjutkan pertarungan. Untuk melanjutkan pertarungan, kemudian Iris mengeluarkan Silarmi dan langsung melakukan serangan dengan jurus cintanya. Begitu juga dengan Emonga. Ketika Silarmi menyerang Emonga menggunakan gelitikan mautnya, Emonga mengeluarkan False Switch-nya yang mampu menukar dirinya dengan Pokemon lain. Tapi anehnya, Emonga tidak kembali ke Pokeball dan masih berada di luar Pokeball. Kemudian Iris berusaha memperingati Emonga untuk tidak menggunakan False Switch karena jurus itu tidak berguna dalam pertarungan. Tapi Emonga malah mengeluarkan tatapan sedih tak bersalahnya ke Iris. Namun itu cuma kebohongan Emonga agar tidak dimarahi Iris. Namun Emonga kembali mengeluarkan False Switch-nya yang kali ini yang keluar adalah Yanapu. Yanapu pun langsung menyerang Silarmi dan membuatnya tak berdaya. Singkat cerita, mereka semua akan makan siang dan Satoshi pun mengeluarkan semua Pokemonnya. Lalu Dan membagikan apel ke semua Pokemon. Emonga sangat lahap memakan apelnya dan menghabiskannya dengan waktu yang cepat. Karena merasa kekurangan, Emonga mempunyai ide merampas makanan Pokemon yang lain menggunakan jurus cintanya. Di saat Pokemon yang terkena jurus cinta Emonga sadar, mereka saling menuduh satu sama lain dan keributan pun tak terhindarkan. Pikachu yang melihat itu mencoba melerai mereka semua, tapi Pikachu malah ikut terjebak dalam perkelahian itu dan terkena serangan dari mereka semua. Pikachu yang kesal dibuatnya mengeluarkan listriknya dan menyetrum mereka semua. Lalu mereka semua mencari tahu siapa yang telah mencuri makanan para Pokemon dan Sutarja lalu memberitahu bahwa yang mencurinya adalah Emonga. Tapi Iris membela Emonga dan mengatakan bahwa Emonga bukanlah Pokemon yang nakal. Kemudian Satoshi dan yang lainnya meminta maaf telah menuduh Emonga yang tidak-tidak. Setelah beres-beres, mereka pun memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanannya. Di saat mereka semua sedang tidur, Emonga bangun dan pergi ke suatu tempat. Kibago yang melihatnya lalu mengajak Mijumaru untuk mengikuti Emonga. Kemudian Emonga sampai di sebuah pohon yang memiliki banyak buah, tapi di sana ada 3 Pokemon Miruhog yang menjaganya. Ketika Mijumaru dan Kibago datang, Emonga pura-pura telah diserang oleh Miruhog dan mengarang cerita palsu ke Mijumaru dan Kibago. Lalu Mijumaru tanpa permisi langsung mengambil buah apel di pohon itu yang membuat ketiga Miruhog marah dan langsung menyerang mereka. Namun mereka berhasil menghindarinya. Tapi sekarang muncul masalah yang lebih besar akibat serangan meleset Miruhog itu yang menyebabkan Pokemon Bauki jatuh dari pohon dan mengakibatkannya marah.
Di tempat lain, Pikachu yang menyadari Emonga dan yang lainnya hilang langsung membangunkan Satoshi dan kemudian mereka bergegas mencarinya. Mijumaru berusaha melawan Bauki yang sedang marah itu, tapi Mijumaru tidak sanggup. Di saat Bauki bersiap menyerang Emonga dan Kibago, Sutarja datang dan berhasil menahan serangan dari Bauki. Tapi Sutarja yang kembali berusaha menahan serangan kedua Bauki akhirnya terkena serangan telak dari Bauki. Emonga yang awalnya diam saja lalu berusaha membantu dengan serangannya yang membuat Bauki semakin marah dan mengeluarkan semburan api yang kuat. Sutarja berhasil menyerang kaki Bauki dan membuat Bauki terjatuh, namun semburan api Bauki malah mengenai tebing batu yang ada di atasnya, sehingga batunya jatuh dan hampir menimpa Bauki. Untungnya Emonga dan Sutarja berhasil menghancurkannya sebelum mengenai Bauki. Akibat kejadian itu, Bauki pun langsung pergi dari tempat itu. Setelahnya, Bell pun berpamitan untuk melanjutkan petualangannya, begitu juga dengan Satoshi, Iris, dan Den. Tapi dalam perjalanannya kali ini, mereka ditemani cuaca yang sangat panas yang membuat mereka merasa sangat lelah. Tiba-tiba Iris merasakan sesuatu dan mengatakan bahwa akan turun hujan di tengah cuaca terik itu. Dan benar saja, tak lama setelahnya langit menjadi gelap dibarengi munculnya petir dan hujan yang lebat. Mereka pun semua lalu bergegas mencari tempat berteduh dan sampai di sebuah rumah tua yang besar dan seram. Kemudian mereka masuk dan berteriak untuk mengetahui apakah di tempat itu ada penghuninya. Tapi mereka tidak menemukan tanda-tanda kehidupan di tempat itu, jadi mereka pun memutuskan untuk beristirahat di sana sambil menunggu hujannya reda. Tapi saat mereka istirahat, tiba-tiba terjadi hal aneh yang diawali dengan terbukanya jendela sendirinya dan bergeraknya meja di dekat mereka. Mereka pun semakin ketakutan di saat dari atas tangga muncul patung yang diikuti benda terbang lainnya mengejar mereka dan berusaha menyerang. Sampai akhirnya mereka sampai di tempat ruang makan yang besar. Tak sampai di situ, mereka kembali diterbangkan ke sana kemari. Setelahnya mereka dibawa ke tempat pakaian yang di sana mereka telah ditunggu oleh pakaian yang bergerak sendiri. Karena merasa curiga, Pikachu mengeluarkan jurus listriknya lalu menyetrum semua yang ada di tempat itu. Dan benar saja, semua kejadian itu ternyata ulah dari Pokemon Hitomoshi. Satoshi berhasil menangkap salah satu dari Hitomoshi itu dan menginterogasinya. Satoshi pun mengatakan ke Hitomoshi bahwa mereka ke sana tidak berniat jahat. Lalu mereka mengelilingi tempat itu dan bertemu dengan Desumasu dan Nyat dari tim Rocket. Lalu Nyat kabur dengan cepat. Saat Satoshi, Iris, dan Den berusaha mencari tim Rocket, mereka malah diserang oleh Hitomoshi lainnya. Untungnya mereka berhasil lari dari Hitomoshi itu. Tapi ternyata tanpa sadar Kibago telah ditangkap oleh Hitomoshi. Di saat mencari Kibago, Pikachu yang berjalan paling belakang juga diculik oleh Hitomoshi. Di tempat lain, tim Rocket yang kelihatan sangat lelah itu menghubungi Profesor Seger untuk melaporkan bahwa mereka menemukan tempat bagus sebagai tempat persembunyian tim Rocket dan mendapatkan pasukan Hitomoshi. Tapi Profesor Seger memperingati mereka untuk hati-hati karena Hitomoshi mampu menyerap energi kehidupan manusia ataupun Pokemon. Dan ternyata energi kehidupan mereka telah diserap sedikit demi sedikit oleh Hitomoshi itu. Satoshi, Iris, dan Den yang berusaha mencari Pikachu dan Kibago bertemu dengan dua Hitomoshi dan mengikutinya sampai di suatu tempat di mana ternyata di sanalah Kibago dan Pikachu dibawa oleh Hitomoshi. Di tempat itu juga mereka bertemu dengan tim Rocket.
Lalu Hitomoshi muncul bersama Pokemon Lempler dan langsung melakukan serangan yang membuka gerbang ke dunia arwah. Bahkan mereka semua termasuk tim Rocket dibuat terjebak di tempat itu. Satu-satunya cara agar mereka bisa keluar, mereka harus mengalahkan Hitomoshi dan Lempler. Bahkan Satoshi, Iris, dan Den harus saling bekerja sama dengan tim Rocket agar tidak terlempar ke dunia arwah. Berkat kerjasama kedua tim itu, mereka berhasil mengalahkan Hitomoshi dan Lempler. Setelah berhasil mengalahkan Hitomoshi dan Lempler, tim Rocket yang awalnya seperti mayat hidup itu pun sudah pulih seperti semula. Lalu tim Rocket pergi menggunakan roketnya. Kemudian Satoshi, Iris, dan Den kembali harus mencari tempat berteduh karena hujan yang kembali datang tiba-tiba.